Malas nih di baik ini mah ini apa yang يقربون إلى من يريدون. من بقى قربنا. هذا ببركة دعائكم ببركة المنى والبشارة. والبشارة. أبونا الأولى والبشارة الثالث والرابع والخامس باقي. يا بخت من زارهم بالصدق وانذر إليهم معتني كل مطلوب آخر شيء دخل سليم يعني دخلنا ما تحت كله مدينة يعني الأمان ما عندنا أمان الكفار أمان الأرض أمان الأرض بيت تكون مجال يا رب نعم فيهم دائما في الدار به والآخرة. Dia tinggal sini kakek. Jaga adab, tawadu, sahabat, jaga mutung, jaga hati, bersikap positif. Itulah sambil berjalan sambil diamalkan dan semuanya. Sambil saya terus masuk dulu.
Sama bang. Gue bilang sekarang tuh masuk ke dalam pintu itu dalam biarnya. Bukan jalan. Jalannya. Yang ini jangan dibuka. Salamullah ya salam ya rahmah ya salam. Salamullah ya salam ya rahmah ya salam. Salamullah ya salam ya rahmah ya salam. Salamullah ya salam ya rahmah ya Salamullah ya salam ya rahmah ya Salamullah ya salam ya rahmah ya شافعنا ومنقذنا وإياكم. Salamullah ya salam ya rahmah ya ayat kursi orang yang berada di bawah saya memanggil nanti dari sini berkata Nabi Muhammad SAW wa ashabu wa alihi وآيات هدي الله بن علي بن علي خالد بن سعيد بن محمد بن علي بن علي بن محمد بن علي ولي علي بن رسول الله بن على بنيته صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا هو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يملكون به إلا في السماوات والأرض ولا يؤذون لله ما في السماوات وما في الأرض وأنتم بما في أنفسكم وتقول وحدثكم بالله يغفر من يشاء ومن يشاء الله على كل شيء قدير. آمن رسول الله إليه وربه والمؤمنون كلهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله إلا وسعها وأنا علينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menziarahi makam para wali-wali Allah Subhanahu wa taala di Kota Sarim, khususnya makam Sayyidina Al-Fadhil Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Diriwayatkan sesungguhnya la yuzar wali illa bi'idzni. Tidak ada orang bisa ziarah ke makam satu wali pun kecuali sudah mendapatkan izin dari wali tersebut. Alhamdulillah kita akan ziarah bukan satu wali saja, bahkan seluruh wali-wali yang di sini kita akan ziarah. Ya, karena dikatakan oleh ulama Asy-Syafi'i di zaman beliau mengatakan telah dikubur di pemakaman Jambal ini 10.000 wali. Ya, dan sudah juga ada 80 wali kutub. Satu wali kutub aja kalau ada di satu pemakaman ahli barzah atau pemakaman tersebut semuanya pasti dapat syafaatnya. Bagaimana di gambar ini 80 wali kutub ada di dalam itu sebelum 600 tahun yang lalu. 600 tahun dari sekarang itu sudah berapa wali kita sudah
Dan juga alhamdulillah dikatakan juga tempat tersedia untuk semua berbicara. Kalau kalian masuk pada tadi, maka kalian akan mendapatkan kabar gembira dan hajat kalian akan dipenuhi oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Kita datang sekarang, kita datang bertamu kepada satu mukaddam. Kalau kita saja berdatang ke rumah satu orang dermawan, ketika kita kembali dari rumah tersebut pasti kita mendapatkan hadiah dari tuan rumah itu. Bagaimana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka lebih dermawan daripada ahli ini. Ya, pasti yang keluar dari sini, keluar dari orang tadi akan mendapatkan hadiah dari pemimpin besar. Untuk mendapatkan hadiah tersebut, setiap orang beda-beda mendapatkan hadiah tadi. Ada yang mendapatkan sedikit, ada yang mendapatkan lumayan, ada yang mendapatkan banyak. Tergantung masyarakat kita masing-masing, tergantung luas hukum kita dan ada kita di sini. Semakin kita banyak, semakin kita punya tas koper besar, maka akan banyak hadiah yang kita bawa pulang. Dan juga dikatakan kota Salim ini seperti bengkel, yang mana seng itu bisa dirubah menjadi emas. Dalam artian orang yang masuk kota Salim, ketika dia datang dengan dosa, keluar dari kota kering, insya Allah dosanya diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Ketika dia datang kota kering, dia dalam keadaan yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia orang ahli lalai, ahli maksiat. Insya Allah ketika keluar dari kota keadaannya berubah. Dia menjadi orang yang dekat dengan Allah, jauh dari maksiat, orang yang menjadi korban. Insya Allah amin. 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 Dan dikatakan juga ini makhluknya Sabil Mubarak, dan di kota kalian ini ada namanya Habasyat. Ini Habasyat tadi. Apa itu Habasyat? Harta karunnya kota kalian. Nah, salah satu harta karunnya kota kalian adalah ziarah ke Sabil Mubarak. Ya. Dan dikatakan ziarah Sabil Mubarak ini seperti haji kecil. Ya, karena dosa di situ diampunkan, dosa-dosa diampunkan, hajat semua dikabulkan, semua apa yang kita mengeluh kepada mereka, kalau curhat kepada mereka akan berhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan bahkan seorang ahli waris sendiri, mereka setiap hari tidak boleh dari ziarah ke Sabil Mubarak. Mereka mau ke pasar kalau ke Sabil Mubarak, kalau dia tidak bisa masuk, dia harus masuk saja dulu. Sampai pernah dikatakan Sabil Mubarak ini dijulukin Abdi, bapak orang-orang tadi. Pernah ada salah satu wali punya apa? Hijab itu dibuka. Dia ahli kasyaf. Dia datang ke sini, tapi bukan dari orang Sabang, dia orang luar. Kita orang Maroko. Dia datang ke sini melihat biasanya Sabil Mubarak ada di dalam. Dia mengucapkan salam kepada Sabil Mubarak. Tapi Sabil Mubarak tidak menjawab salam. Dia dijawab apa? Dia sampai dulu berjam-jam di sini. Hanya ini mendapatkan salam dari jawaban salam dari Sabil Mubarak. Kenapa Sabil Mubarak didiamkan? Subhanallah, lewat dari di depan sana, orang ahli kebun dari orang tadi berbeda. Dia lewat, langsung bisa di depan sana, bisa ke maupun tadi. Assalamualaikum tadi, dari luar, dia tidak keluar. Langsung apa yang bilang, tidak waalaikumsalam. Begitu lewat, ahli tadi kemarin sayang. Bagaimana bentuknya, bagaimana sikapnya itu semua tidak oleh perempuan. Dan mereka dari buah amanah. Jadi kalau mau pindah musafir, kita juga sama ahli. Kalau kita kembali pada banyak, mungkin membutuhkan waktu, misalnya kita bisa mendapatkan kita kecintaan kepada mereka. Dan kalau mereka akan menolong kita, bukan kita sapa nanti di hari kiamat. Kalau Allah Subhanahu dan di sini nanti biasanya ada ahli kali kalau ziarah di ziarah Sina Ali. Sina Ali itu anaknya Sabil Mubarak, salah satu anaknya Sabil Mubarak yang dijuluki Al-Ghuyub. Atau Al-Ghuyub ini pemburu. Dia ini ahli pemburu, tapi pemburunya beda. Ya bukan seperti kita orang biasa. Pemburunya beda. Beliau ini tidak senang kalau mendapat kabar ada orang yang bernama Alwi seperti dia di zamannya. Orang tidak bakalan menghidupnya. Ya. Enggak. Atau ada ibu yang hamil dan ada niat mau kasih nama anaknya itu Alwi, itu orang tak bakal keluar, ditahan oleh hari manusia. Sampai kapan sampai ibu lagi atau abahnya anak ini merubah nama ke nama lain buat kita. Beliau ini salah satu kalau diminta pertolongan. Jadi pada Bali ada 3 yang sama berjalan cepat diminta pertolongan. Ali dulu. Anak beliau namanya Ali bin Ali ini juga sebenarnya orang. Ini kalau kita mau datang keadaan yang langsung kalau kita hidup, kita tahu mereka juga cepat.
sifatnya punya Ali Al-Wali. Dan beliau juga salah satu kaum beliau akan memberikan orang yang dikatakan sudah meninggal. Ya, karena mukjizat para nabi dikatakan mukjizatnya para nabi terdahulu itu bisa menjadi karamah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu semua mukjizatnya. Nabi bisa mukjizat Nabi itu didapatkan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan karena Ali Al-Wali ini juga telah menikah. Sampai suatu hari mendengarkan suara dari punggungnya dari tulang sulbinya, anak-anak beliau semua mengatakan, ya Abah nikahlah, jangan telat menikah. Kalau Abah telat menikah, kita akan buat begini. Mereka semua wali semua, mereka sudah ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu anak beliau itu Ali benar-benar yang cepat dan yang kedua anak beliau, anaknya Ali tadi saudaranya adalah Habib Abdullah. Jadi Abdullah bin Alwi itu dari Muhammad. Abdullah bin Alwi juga luar biasa ibadahnya, ilmunya, kedudukannya di mata Allah. Ibadah. Dikatakan beliau ini dulu ketika belajar di kota Mekah, dia belajarnya di Mekah. Ketika belajar, datang bulan Ramadan, bulan kita baru lalu beliau kalau masuk setiap bulan Ramadan ketika belajar di kota Mekah, azan maghrib beliau buka puasa, korma, kopi, tutupnya, kemudian maghrib. Setelah maghrib, saat maghrib. Setelah itu beliau sama temannya ada berdua belajar. Beliau setiap hari berdua, setelah buka berpuasa bareng, setelah sholat sunnah ba'da maghrib, mereka semua masing-masing melakukan sejadah. Ngapain sholat? 8 rakaat cuma 2 rakaat aja setiap hari, tapi dalam 2 rakaat itu itu setiap hari selama bulan Ramadan. Setelah potong sholat sunnah, sholat isya mereka ya. Setelah sholat isya, sholat tarawih, pada sholat tarawih, Nabi Ahmad sama temannya berdua tadi tadarus Al-Quran. Tadarusnya pun membacakan 15 juz Al-Quran. Itu setiap malam. Kalau itu salah satu. Dan juga beliau punya sifat dermawan yang sangat luar biasa. Beliau itu perhatian sama tetangga-tetangga. Setiap hari beliau bagikan makanan kepada tetangga-tetangga yang sampai salah satu tetangganya ini malu setiap hari dikirim makanan sampai lakukan. Sampai salah satu tetangganya tadi ini pura-pura batu merebut yang akan dibakar biar keluar asap dari dapurnya. Jadi ketika Habib Abdullah lewat keluar rumah, kira ada makanan, jadi tidak perlu dikasih makanan. Mereka sering ngomong nggak apa-apa lapar, yang penting jangan kita begitu sama dia. Akhirnya kita Habib Abdullah ketika lewat, ini ada makanan, ada masa, ada asap dari dapur rumah ini. Nggak dikasih makanan, nggak ikuti. Keesokan harinya, Habib Abdullah ketika lewat di depan rumah itu, ketemu anak dari ibu tadi. Ibu bertanya, Masya Allah, tadi malam makan apa? Insya Allah makannya enak. Ada yang melihat asap dari dapur rumah itu. Namanya anak kecil itu kan pola. Anak itu makan apa? Itu umi, pura-pura, masak, merebus batu. Ada antum nggak ngirim makanan ke rumah. Karena ibu malu sama antum, terlalu baik atau terlalu banyak kebaikan antum yang kita dapat. Dari situ, Habib Abdullah lihat ada asap, tidak ada asap, tetap mengirimkan makanan. Nah, salah satu karamah beliau, salah satu fadil beliau ini pernah keluar dari rumah. Ketika di jalan ketemu dengan fadil salah satu habaib yang lain. Akhirnya ketemu fadil sama fadil cerita, dia ngobrol-ngobrol. Dalam ngobrol tadi akhirnya mulai ada omongan Habib anak. Ngobrolnya lebih tinggi daripada Habib antum. Ibadahnya lebih banyak daripada Habib antum. Pokoknya saling sombong ini. Yang tadi enggak, Habib anak lebih tinggi, Habib anak lebih. Yaudah kita taruhan aja. Ya, taruhannya bukan dengan uang, tapi yaudah. Sekarang kita nyalain areng, kita bakar kopiah kita. Termasuk kopiah kita. Yang kopiahnya nggak kebakar, berarti Habibnya lebih tinggi makomnya. Nyalain itu areng, masukin kopiah, apinya habis, kayu bakarnya habis, semua jadi abu, dibersihkan. Ternyata kopiah Habibnya Habib Abdullah bersih, tidak kebakar. Yang punya temannya kebakar. Akhirnya Habibnya bilang, ya Habibnya anak, makomnya lebih tinggi. Ketika pulang, langsung dikasih oleh Habib Abdullah. Bilang, ya pulang,
Buat apa yang sampai taruhan mengomong-ngomongkan makom siapa yang lebih tinggi? Itu urusannya Allah. Allah terserah mau kasih makom siapa, terserah. Tugasnya kita ibadah dengan benar, ibadah dengan sungguh-sungguhnya. Bagaimana kita ibadah dengan sempurna? Allah mau kasih kita makom, Allah nggak kasih kita makom, Allah mau kasih masuk kita surga, terserahnya Allah. Kita diciptakan hanya untuk ibadah. Terus sisanya terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit dari 3 habaib yang kita ziarahkan. Sallallahu alaihi wasallam. Dia memandang mempunyai istri, ya, namanya Hubabah Zainab binti Ahmad, ya. Ini dijulukin Ummul Fuqara. Abdul Muqaddam dijulukin ayah orang kaya. Istri beliau dijulukin ibu orang fakir miskin. Jadi mereka kalau nggak ada uang, mau belanja, mau beli obat, mau beli apa, mereka datang ke Fadil Muqaddam. Karena Fadil Muqaddam ini sama istri beliau setiap hari mengeluarkan infaknya 2 drum kurma, bukan 2 ember, 2 drum. Ya, itu seperti infaknya. Belum pikirnya lagi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 100.000 kali tiap hari. Dan Fadil Muqaddam dengan makomnya yang sangat tinggi itu pernah ditanya. Jadi Fadil Muqaddam ini nggak pernah ninggalin jalan Allah. Pernah suatu kali Fadil Muqaddam nggak bisa jalan Allah karena ada udzur. Ketika beliau duduk di tengah rumah, ada yang notok dari atas loteng rumah beliau, ternyata kepala Nabi Allah. Ya, Nabi Allah masuk, izin masuk ke rumah Fadil Muqaddam, mengatakan, ya Syekh, kalau aku nggak ziarah kita akan ziarah aku. Nabi Allah datang ke rumah Fadil Muqaddam untuk ziarah ke Fadil Muqaddam. Dengan makamnya Fadil Muqaddam yang tinggi seperti ini, beliau pernah ditanya, ya Fadil, ketika aku meninggal siapa yang menjadi khalifah atau yang megang sirnya itu makam itu siapa? Oh tenang, kalian nggak usah takut, istri anak yang bakal menjadi khalifah. Berarti istri beliau ini sangat luar biasa. Di atas juga ada Habib Ali Salak Hasan. Ini Fadil Muqaddam kedua, Habib Abdurrahman As-Segaf yang menurunkan banyak anak, 13 orang yang 10 semuanya wali kutub. Kemudian di atasnya lagi ada Habib Muhammad Jamalul Lail. Kemudian di atasnya lagi ada gurunya Syekh Ahmad Ba'isa. Di sekedar kita tahu tempat-tempatnya, dan insya Allah niat kita, yang penting niat kita, insya Allah apa yang kita niatkan itu yang penting niat kita. Jaga hati, jaga bujur-bujur supaya keluar kita hati kita bersih, hati kita qalbun salim. Kita minta mudah-mudahan dapat qalbun salim, hati yang bersih, hati qalbun salim. Mudah-mudahan kita dinazrah Nabi Muhammad SAW, nazrah Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Dan di situ ada Al-Habib Umar Al-Muhwar, dan juga ada Habib Abu Bakar As-Sakran. Kemudian di depan ini karena kita sambil jalan Habib Abdullah Al-Idrus dengan Imam Al-Haddad. Jadi karena kita banyak orangnya, jadi kita insya Allah niat kita sudah sampai ke Zambal dengan berkat para habaib ini untuk Ahmad bin Hussein Aidi. Jadi 4 nih habibnya yang mengawal kita. Alhamdulillah ada tasyarrafna di ahli bait, tasyarrafna bi ma'iyatihim. Kita yakin ziarah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kita makbul. Ada ibarat di ahli bait. Karena tidak didatangkan wasilah-wasilah seperti ini kecuali memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kalau minta sidin datang, sidin memang datang. Jadi ini Faqihul Muqaddam yang mengiau kita. Jadi dengan panggilan sidinlah kita datang ke sini. Dengan seruan sidin kita dapat jadi tamu sidin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang husnul jiwa, husnul qan, mudah-mudahan kita beradab, akhlak, adab dengan ahlul karim. Karena Habib Mustafa Al-Muhtar dia mengatakan kalau kita menjaga lisan, menjaga qalbun hati, insya Allah keluar dari sini hati kita bersih dan dosa-dosa kita diampuni, dan insya Allah termasuk golongan para waliullah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jadi walaupun kita kalau keberatan bakarak di sini, tapi insya Allah niat sampai. Kemudian lagi nanti kita akan ke sana kita baca.
السلام عليكم يا مفتحي باب النبوة يا مفتحي باب الرسالة يا مفتحي باب الدعوة يا من أتيتم رسالة جدكم المصطفى صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا لهم الرسول فوجدوا الله توابا رحيما يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأتينا بشفاعة نصف إلى الخير فسدت علينا فسدتون إن تنازلكم بما رجعتم يا سادة الحي ما نقول قولوا رجعنا بكل خير ولكم على الفعل الكل نسألك الله أن تتقبل من الزيارة وأن تعيد سرها ونورها بركة علينا وعلى أولادنا وطلابنا وبنينا بناتنا والحاضرين وأولادنا وجيراننا أجمعين وأن تعجل بالإشارة والولاية والرعاية والعناية وأن تكرمنا بما أكرمت به كم على زائرين كم على آلف كم على محبوبين كم على سيرة علوين على الحيثنا السابقين وعلى ما سلفنا الصالح وعلى ما نرى أهل الكريم وعلى ما نرى جميع أهل البيت نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sayyidina Ubaidillah ibn Imam Al-Muhajir Ilallah mempunyai 3 anak yang bernama Alawi, Jadid, dan Basri. Jadi 3 orang ini, Jadid, Abu dan Basri ini mempunyai komplek di Kota Cerai. Jadi ada 3 komplek dari Abu dan Basri yang mereka semua keturunan dari 3 orang. Komplek Al-Alawi, komplek Al-Jadid, dan komplek Al-Basri. Kompleknya Al-Alawi ini antara Masjid Al-Alawi, Masjid Al-Asqam, dan Masjid Al-Idrus. Di zaman Al-Idrus ini adanya mereka, anak-anak itu tidak boleh keluar dari kompleks sama sekali sampai mereka melewati surat ujian. Kalau mereka lulus dari ujian tersebut, baru mereka boleh keluar dari kompleks dan saya dulu di luar kompleks. Jadi anak-anak di zaman itu ketika lahir yang mereka dididik oleh ayah dan kakeknya dan keluarga masing-masing. Makanya kalau kita baca mengenai tadi, mereka itu lahir di keluarga muslim dan menghafal Quran dan juga mereka beradab dan untuk ilmu belajar dengan adab ayahnya, dengan ilmu ayahnya. Ilmu mereka itu sambungan sambil kepada jadi ketika ada Abdullah jadi saya tahu begitu Abdullah ini tidak boleh keluar dari komplek belajar sama ayahnya kalau itu setelah Abdullah sama pamannya sama adik juga Tuhan kita. Jadi ketika belajar kedua itu ini senang dengan kita tidak umum senang dengan kita dikatakan 2021 yang mana isinya semua pujian kepada orang yang membaca dan orang yang tidak tahu pujian yang tidak tahu maka dikatakan Tuhan hafal tidak diomongin. Nanti sekarang yang senang bacanya hafal seperti bacaan ayah. Kita beliau membaca kita jauh lalu sedikit. Itu kalau baca jauh kaget ketika masuk ke seperempat tentang jenis tadi. Kita masuk ke masalah pokok, masalah sumber, masalah ini. Dan boleh ngomong tanya kepada mereka apakah ada orang muslim di rumah atau saudaranya yang lain? Orang muslim bukan ya sampai juga. Bahwa ada manusia seperti penyakit-penyakit itu mendekat salah langsung adu bunuh seperti tapi dulunya semua orang seperti itu semuanya bersemuanya semuanya terbuka baik. Akhirnya datang satu waktu yang mana dunia ini diikuti oleh Tuhan. Yang mengatakan ya Allah sekarang waktunya keluar dari kompleks sekarang kamu sekarang boleh menjadi guru dari berapa? Tapi dengan syarat orang yang pertama ini ada ujian. Kalau dengan saya dulu, nah kalau sekarang dua dari kompleks ini dengan syarat kalau tidak boleh ke kompleks, tidak boleh ngomong ayah, kecuali kalau membawa makhluk yang mereka
pasal, ya, kita pasal tentang orang yang bisa bohong, manusia gitu. Akhirnya beliau datang ke pasar, akhirnya melihat orang dalam keadaan mabuk. Kemudian melihat orang dalam keadaan mabuk, beliau sudah tahu apa kondisi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang dosa-dosa besar itu apa saja itu. Ketika orang mabuk, wah itu orang dalam dosa besar, jadi itu lebih daripada anak, karena kan nggak mabuk, jadi mabuk. Ini mereka orang yang buat apa? Pengen ketemu. Nah, ini kalau kan jalan. Ini pertengahan jalan, ada orang itu sih sadar. Dia langsung koreksi diri. Nah, ini namanya skill atau ya rahasia dari pendidikan sholat dan benar. Jadi walaupun tergelincir atau lalai sesaat, pasti akan kembali sadar. Jadi ketika orang mabuk ini dia akan mengira orang mabuk ini lebih daripada dia. Ketika dia pertengahan jalan, ada orang sadar. Dia bersifat bertobat karena sudah dekat menghubungi orang lebih hina. Ini dia bilang, ini orang dalam keadaan mabuk sekarang benar. Dia lebih hina daripada dia. Tapi kalau dia tahu setelah itu dia mandi jalan berarti dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masuk surga. Karena sekarang dia mabuk, tapi mungkin saja sebaiknya dia mabuk. Karena kita punya Tuhan, dia kan harus berdosa. Karena belum tentu bisa masuk surga. Tapi ini orang yang mabuk sekarang belum masuk lebih hina daripada itu pas. Demikian. Akan kejadian subhanallah ada hewan makannya yang dalam keadaan sehat. Nah, beliau mengatakan subhanallah ini dapat hewan yang sudah najis cacat lagi. Kemudian berhubungannya. Jika sama beliau di bawah di pertengahan jalan beliau sadar lagi, beliau berubah lagi subhanallah lagi. Beliau mengatakan ini hewan yang benar ini najis. Ini najis yang subhanallah. Untuk dia cakap walaupun masih tidak begini daripada anak, tapi paling tidak ada nikmat yang tidak akan masuk neraka. Karena apa? Karena semua hewan jadi nikmat Allah akan memberikan mereka setelah mendapatkan hak mereka masing-masing, semuanya akan dijadikan tanah. Jadi tidak ada masuk neraka. Walaupun tidak masuk surga, paling tidak ada masuk neraka. Jadi ada kemungkinan ini yang kiamat, dia tidak bakal masuk neraka. 100% dari saya masuk neraka. Sedangkan anak masih ada juga di atas sudah mustaqim. Kalau nanti iman berhasil keluar malam sudah mustaqim, dia lebih mulia. Tetapi kalau ada berhasil di sudah mustaqim, berarti yang ini lebih mulia daripada anak. Karena masuk neraka dan dia masuk neraka. Ini itu mas. Dia sendiri tidak bisa memenuhi permintaan anaknya. Dia keluar rumah dalam keadaan sedih. Dia kira dia terus kemudian. Akhirnya banyak dia mana yang Allah minta. Akhirnya Allah mengatakan di alam sudah jadi ternyata tidak mampu yang lebih hina daripada diri anak itu yang sendirian, malah lebih hina daripada yang lain. Apa kata beliau? Apa kata beliau? Apakah sekarang Allah ada hujan? Sekarang kau dah berkuat. Justru kata beliau, ini yang aku pengen dari kau. Kau sudah meyakinkan dirimu kalau kau lebih hina daripada yang lain, sekarang kau boleh keluar. Sekarang mesti kau dalam Allah. Kau bergabung dengan manusia, bergabung dengan yang lain, jadi kau dalam hasil, kau dalam suudon, kau dalam bohong. Karena kau melihat dirimu ini lebih hina daripada jadi kan kemudian ada dosa. Akhirnya di waktu kau dinikahkan dengan Bapak Aisyah. Ini Bapak Aisyah istri beliau, ini adalah anaknya Syekh Umar Al-Mughal. Ya, ini kalau sepupu. Bapak Aisyah ini dulu ketika masih kecil, ketika baru lahir, bahkan ada yang bernama Segaf, ayahnya ada yang bernama Segaf. Itu punya ibadah yang namanya Syekh Sa'ad. Itu Syekh Sa'ad Allah kasih umur yang sangat panjang, dan sampai bisa mengalami 5 generasi. Dan bukan 1 generasi, 5 generasi. Jadi Syekh Sa'ad ini pertama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, imam pada anaknya yang bernama Segaf. Setelah dia berumah segala iman pada Syekh Umar Al-Mughal atau rasa anak-anaknya dan berumah segala. Setelah anak berumah segala meninggal, iman pada cucunya dan berumah segala. Dan mulai terus dengan yang lain. Setelah mulai terus iman pada cicinya dan berumah segala. Dan berumah segala dan yang lain. Dan ketika Bapak Aisyah lahir, saya saat pada ini kerjanya di kubur. Di kuburnya ada pertama segala. Kalau di kuburnya Syekh Umar Al-Mughal. Jadi setiap kali saat datang dari kubur, pulang ke rumahnya
semua orang tua melihat Ibu Aisyah ini tidak rangkaian bayi, masih bayi. Kita lihat bayi Ibu Aisyah masuk di hidup sampai dinyanyiin, tapi dinyanyinya luar biasa. Setiap kali kita Ibu Aisyah sedang bilang, wahai anakku tuh, wahai istriku tuh, wahai ibu dari wanita tuh. Luar biasa, dan tiga kita langsung anak wanita tuh, istri wanita dan ibu dari wanita. Ibunya Ibu Aisyah ketika mendengar senang, bahagia karena orang mendapatkan doa dari orang soleh. Ini padahal bukan orang biasa, selalu beramin, mengaminkan doa di saat ini. Sampai suatu hari Syekh Umar Al-Fudail ini mau masuk khalwah, menyendiri dan memberi pesan kepada istrinya, mengatakan tolong perhatikan Aisyah karena sekarang baru bisa melangkah di sana yang melangkah itu harus jadi yang jalan sana sini. Perhatikan Aisyah jangan sampai masuk ke kamar anak khalwah yang ada di dalam. Akhirnya dibawa sama ibu Aisyah ini ikut bersih rumah dan lain-lain. Sebab karena ibu juga sibuk urusan rumah, beliau lupa dengan Aisyah, Ibu Aisyah ini. Akhirnya Aisyah keluar dari lingkungan ibunya dan melangkah keluar dari kamar tersebut dan masuk melewati kamarnya si Umar Al-Fudail yang terdekat dan khalwah. Dan kamar tersebut cuma kunci. Ketika disegel itu terbuka. Ya, akhirnya masuklah Ibu Aisyah dalam kamar tersebut. Ketika masuk ke dalam kamar khalwah yang Umar Al-Fudail langsung tergeletak dan bernafas kaku kayak orang meninggal. Karena di dalam orang khalwah itu keadaannya panas banget. Mikir sendiri itu panas. Jadi yang mikir itu salah kepada Muhammad SAW. Jadi orang wali yang sudah masuk khalwah itu keadaannya panas. Ketika ada hubungan bersih, ketika orang ketika orang banyak keluarga sebelum bak mandi langsung mendidih. Jadi Ibu Aisyah ketika masuk kamar si Umar Al-Fudail langsung panas, tidak kuat. Jadi si Umar Al-Fudail tidak terganggu karena ada orang masuk ke kamar. Ketika melihat dengan anak istri berada dan akhirnya dilakukan istrinya, dilakukan istrinya. Istrinya tidak dalam keadaan sedih dengan doanya saat makan istri mendoakan Ibu Aisyah, wahai anakku, wahai istriku, wahai ibu. Jadi makinlah saya saat ini. Ketika saya saat datang, ibu Ibu Aisyah langsung marah-marah ke saya saat mana doamu ini? Apakah doamu ini tidak mustajab? Karena aku sering mendengar kau mendoakan anak ini dengan menjadi anak wali itu, istri wali itu dan ibu wali itu. Sedangkan anak ini Aisyah baru menjadi anak wali itu, anak yang mau bersuara itu. Tapi dia belum nikah, belum menjadi istri dan juga belum menjadi ibu dari wali itu. Jadi mana doamu ini? Apakah ini doamu tidak mustajab? Jadi mana kalau saya saat ini mana yang Aisyah anak itu ya? Ini bawa desanya Ibu Aisyah ini dalam keadaan kaku. Beliau lihat lagi kanan kiri cari-cari dengan itu. Ada di sana cuma tidak ada. Aisyah masih ada di sini, nggak kemana-mana. Akhirnya dipusatkan biasa ke Ibu Aisyah, yang Aisyah dulu gitu. Akhirnya bergerak lagi, bernafas lagi Ibu Aisyah. Ketika besar, ketika dengan ketika lahir kembali dulu. Ketika nikah, akhirnya hamil Ibu Aisyah. Ketika hamil biasa. Suami istri pengen beri nama anaknya. Suami dikasih nama dan istri datang pengen kasih nama juga. Tapi Pak Tua Al-Idrus dan ini kasih nama anak yang dibuat istrinya tadi seperti nama asal itu Abu Bakar. Kayaknya Abu Bakar sama wali itu wali besar. Sedangkan Ibu Aisyah pengen kasih nama anak yang dibuat jadi seperti nama abahnya yaitu siapa? Umar. Seperti Syawal Muda wali itu besar juga. Jadi mereka saling itu, abahnya wali, yang satu abahnya juga wali, abahnya tutup, abahnya juga tutup. Jadi mereka berdua itu mengasih nama yang itu jalan bayi di rumahnya. Tidak lama dari itu tadi datanglah Syekh Sa'ad di malam hari dan malam kedua. Dia waktu pintu ketika dibuka pintu tadi ternyata itu Syekh Sa'ad benar. Dan mereka kaget. Maka dia tidak berbuat bukan karena ada di sini ada malam-malam datang. Itu bukan kabar Fadil untuk datang ke rumah kita ke rumah dulu. Itu nggak udah ke rumah. Apa jauh besar? Tahu nggak sebab mana datang cerita ini? Itu yang di perut baru saja datang ke rumah. Anak yang di perut antum yang Ibu Aisyah tadi datang ke rumah. Bilang kan? Biasanya kalau masih tahu abah sama umi di rumah, mereka lebih butuh nama anak. Antum kasih tahu mereka nama anak dia lebih mampu itu Abu Bakar. Inilah Abu Bakar al-Ghani yang mamanya di Nadal yang rumahnya satu tahunnya hujan susu.
الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم ادعو سنة ولا تدعو له ما السماوات وما في الأرض لا يشفعون إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض والعلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض تبدو ما تنفسكم وتوفوا ويحاسبكم فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الله على كل شيء قدير. ومن الرسول ما أنزل إليه ربه كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا ونصرنا. فاغفرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس من إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadapan kita makam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah bin Alawi Al-Haddad, semua gak ada yang gak kenal sama beliau. Ya, semuanya kenal. Dialah yang mengarang Ratib Al-Haddad. Beliau subhanallah mendapatkan seorang ibu yang sangat luar biasa, yang salihah, waliyah, ya, yang mempunyai hubungan yang erat sama para awliya wa salihin. Salah satunya Al-Habib Abdullah Al-Aidarus yang tadi kita ziarah. Jadi ibu beliau, ibunya Habib Abdullah Al-Haddad, mempunyai hubungan ikatan batin yang sangat kuat sama Habib Abdullah Al-Aidarus. Ada masalah apapun, hajat apapun, beliau langsung datang ke makam Habib Abdullah Al-Aidarus, berdoa dan tawasul kepada Habib Abdullah Al-Aidarus. Sampailah lahir Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini dari kecil ceritanya seakan-akan beliau ini susah yang hidupnya. Jadi ketika lahir masih bayi, ketika dibedong sama ibunya selalu nangis. Ya, ketika dibedong sama ibunya ini selalu nangis. Jadi dibedong dalam 1 jam, 2 jam, ya nangisnya 2 jam. Dibedong 3 jam, ya nangisnya 3 jam. Berhari-hari seperti itu sampai ibunya sendiri bingung ada apa. Akhirnya ketika diperiksa bedongnya, ternyata di dalam bedong tadi ada kalajengking yang mana sudah mengingat badannya Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi ibunya sedih dan mengobati Habib Abdullah Al-Haddad sampai sembuh. Dan ketika umur Habib Abdullah 4 tahun, Habib Abdullah kena sakit cacar. Ketika kena sakit cacar, orang sini itu menjaga anak yang kena sakit cacar itu sangat dijaga agar tidak kena minyak wangi, karena minyak wangi ini kalau kena orang yang cacar itu bisa bahaya, bisa membutakan orang cacar tersebut. Jadi ketika Habib Abdullah Al-Haddad dalam umur 4 tahun, ketika umur 4 tahun kena cacar, ketika datang keluarga menjenguk Habib Abdullah Al-Haddad, ada salah satu keluarga beliau yang satu umuran sama-sama kecil, secara tidak sengaja mungkin karena kecil, umur kecil, polos tadi, dia ambil minyak wangi, dia usap seluruh badannya Habib Abdullah Al-Haddad. Padahal ini dilarang karena Abdullah Al-Haddad terkena minyak wangi tadi, akhirnya Habib Abdullah Al-Haddad buta. Kami sedihlah umi kata ibunya Abdullah Al-Haddad, kesian melihat hidupnya Habib Abdullah Al-Haddad ini. Ketika bayi sudah disengat sama kalajengking, umur 4 tahun sudah buta. Lihat masa depannya gimana nggak tahu. Tapi beliau mempunyai ikatan batin yang kuat sama para awliya wasalihin. Ibu Abdullah Al-Haddad tak bingung.
Ya, akhirnya dibawalah Habibullah Haddad ini ke bukannya Habib Abdullah Idrus, ditaruh. Habibullah Haddad ini ditaruh di depan makamnya Habibullah Idrus. Dan ibunya langsung berkata, ya Habib Abdullah, ini lihat anakku Abdullah Al-Haddad yang sekecil sudah buta. Ya. Tolong untuk lihat, kalau emang masa depannya dia menjadi hanya orang biasa yang bermaksiat, yang hidupnya susah, doakan biar mati dari sekarang. Ini nggak mau nanti dari kiamat dia bakal kesusahan. Hidup di dunia udah susah, jangan sampai di akhirat juga susah. Jadi biar meninggal dari sekarang aja. Kalau emang dia besar akan menjadi manfaat untuk orang-orang, untuk umat Islam, untuk umat Nabi Muhammad, dan dia punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tolong perhatikan dia. Minta nadrahmu untuk dia. Sampailah Habib Abdullah Haddad besar, sampai Habib Abdullah sendiri mengatakan, aku pernah ditawari magungnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia ditawari, bukan ditawari tanah, bukan ditawari pekerjaan, ditawarin apa? Magong Syekh Abdul Qadir Jailani. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Habib Abdullah mengatakan, aku pernah ditawari magong Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi aku tolak. Luar biasa. Karena apa? Karena aku sudah penuh dengan sirnya Abdullah Al-Idrus. Karena aku sudah penuh dengan rahasianya Abdullah Al-Idrus. Karena berkat apa? Ibunya tadi. Kalau yang besar menjadi orang baik, tolong perhatikan dan minta nadrohnya. Jadi Abdullah Haddad penuh dengan nadrohnya Habib Abdullah Idrus. Sampai magong Syekh Abdul Qadir Jailani yang ditawarin Abdullah Haddad itu diberikan kepada muridnya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi. Abdullah Haddad tumbuh besar. Umur masih di bawah 10 tahun, belajar Al-Quran, ya, TPA. Kalau di tempat kita belajar Al-Quran. Beliau dalam keadaan buta setiap hari, ya. Ketika pergi sekolah atau pulang sekolah, beliau pasti keliling masjid Kota Tarim. Untuk apa? Untuk sholat 2 rakaat. Sebanyak 200 rakaat. Itu masih kecil, beliau buta, ibadahnya seperti itu. Kalau beliau tidak sholat di masjid, beliau masuk ke masjid lalu sholat di situ. Kadang masjid tersebut dikunci. Beliau sama temannya dari kecil bareng. Kalau masjid itu dikunci, beliau suruh temannya manjat naik badan dia masuk ke dalam masjid, biar dibuka itu masjid. Yang penting bisa sholat di dalam masjid tadi. Itu salah satu ibadah. Sampailah beliau dewasa, punya ilmu yang sangat luar biasa, kitabnya luar biasa. Beliau ini kecil buta, tapi punya kitab-kitab yang sangat luar biasa. Di zaman beliau pun Abdullah Haddad sudah sampai ke Afrika Selatan, sudah sampai kemana-mana. Dilihat dari mana, siapa yang bisa memviralkan Abdullah Haddad, kan dulu belum ada. Tapi berkat juhud niatnya Abdullah Haddad, Allah yang menyebarkan itu semua. Jadi dikatakan beliau Abdullah Haddad juga pernah mengatakan di akhir umurnya, aku yakin tidak pernah terlintas di hatiku ini sesuatu hal yang makruh. Ya. Untuk melakukan makruh ini, aku yakin aku nggak pernah terlintas hatiku ini untuk mengamalkan sesuatu yang makruh, apalagi yang haram. Ini terlintas untuk melakukan hal yang makruh itu nggak pernah. Jadi apa hidupnya ibadah? Semuanya sunnah, ibadah. Bahkan salaf kita ini amal yang mubah pun diubah menjadi sunnah. Caranya gimana? Ya diikutin dengan cara-caranya Nabi. Seperti makan itu mubah, kita ikutin bagaimana cara makannya Nabi, itu berubah dari mubah menjadi sunnah. Yang aslinya nggak ada pahala jadi pahala. Jadi para salaf kita ibadahnya semuanya sunnah, yang mubah dirubah menjadi sunnah. Jadi untuk khawatir, untuk apa? Ingat untuk melakukan hal yang makruh itu tidak ada. Sampai pernah mengatakan juga beliau, kalau aku ragu dalam satu hadis, apakah ini hadis ini sahih dari Nabi atau ini hadis ini tidak sahih, maudhu, itu aku langsung tanyakan kepada Rasulullah SAW. Sampai seperti itu. Beliau dikenal di zaman beliau ini, kan dikatakan orang Tarim ini agak keras, tidak sembarang menerima orang itu wali besar, enggak. Semuanya sama, karena apa? Karena tertutup dengan magornya Fadil Muqaddam. Abdullah Haddad pernah mengatakan, kalau aku tidak mau dengan Fadil Muqaddam, aku bisa bikin madhab sendiri. Tapi Fadil Muqaddam aja tidak bikin madhab, ya udah ikut apa yang dijalankan oleh Fadil Muqaddam. Jadi Abdullah Haddad ini melakukan apa yang dilakukan oleh Fadil Muqaddam. Sampai pernah orang Tarim ini melihat mengatakan Habibullah ini Habib buta, menghina gitu. Oh, itu mau kemana? Mau ke rumah Habib yang buta. Habib buta. Karena apa? Dikatakan
seperti kita di siang hari, ada matahari yang panas sekarang, kita nyalakan senter, apakah kelihatan senter kita? Tidak, tertutup oleh cahaya matahari. Begitu juga para aulia di kota Tarim ini, nggak ada yang terlihat tuh, nggak ada. Karena apa? Tertutup dengan cahayanya Fagil Muqaddam. Makanya kita lihat Habibul Haddad akhirnya keluar dari kota Tarim. Beliau tinggal di pinggiran kota Tarim. Syekh Abu Bakar bin Salim keluar dari kota Tarim, makanya kita kenal. Tapi kalau yang di kota Tarim semuanya tertutup oleh Fagil Muqaddam. Seperti itu. Akhirnya Fagil Muqaddam ini walaupun dilihat dipandang oleh orang Tarim di zaman seperti Habib biasa, tapi beliau ini sangat luar biasa. Tawaduknya beliau sampai pernah ada rentenir ya ingin bertobat di akhir umurnya, dia merasa karena umur anak sini sudah tidak panjang, karena ingin tobat. Datang ke Habibul Haddad, minta nasihat, minta doa, karena sudah merasakan tangannya sakit. Akhirnya Habib, anak mau bertobat, anak minta doa karena anak sudah inti banyak istighfar, inti nangis, inti sedekah, inti kembalikan hak-haknya orang semua. Inti baca doa ini, insya Allah sakit yang ada di tangan itu hilang. Akhirnya orang tadi membaca doa yang dikasih oleh Habibul Haddad, bukannya tambah hilang, tapi tambah sakit. Dibaca tambah sakit. Akhirnya orang tadi yang pertamanya husnudzon jadi berubah. Ini Habibul Haddad ini benar apa enggak wali? Kasih bacaan justru tambah sakit, bukan sembuh. Anak nggak mau baca, ditinggal. Di malam itu dia mimpi. Ketika mimpi seakan-akan dia sekarang meninggal. Dia melihat rohnya dia keluar. Orang-orang datang, keluarganya nangis. Dia dimandikan, dia dikafani, dia dibawa ke liang lahat dan dikuburkan dan ditutup dengan tanah. Dia melihat sadar. Ketika ditutup tanah, datanglah malaikat mungkar dan nakir, dan datanglah juga ular besar semua yang udah mau makan, yang mungkar nakir mau menyiksa dia. Ketika dalam keadaan takut dia melihat seperti itu, datang Habibul Haddad. Habibul Haddad datang bilang kepada malaikat mungkar dan nakir dan ular tadi, itu orang pergi, jangan ganggu, ini orang nyana, ini orang majelis nyana, ini orang kenal sama anak, itu tanggung jawabnya anak. Tadi pergi, selamat dia, hanya bangunin orang dari tidurnya. Bersyukur alhamdulillah, tadi itu mimpi bukan kenyataan. Akhirnya dia sadar, Habibul Haddad ini wali. Mungkar nakir aja bisa lari, nurut, disuruh pergi. Besok sholat subuh, anak mau cerita tentang mimpi tadi. Ada besok subuh datang ke masjid, sholat di belakang Habibul Haddad. Setelah sholat, orang-orang pada selaman, dan dia mau selaman. Rencananya dia ketika selaman dia mau cerita. Ketika dia selaman megang tangan Habibul Haddad ini kan buta, nggak tahu siapa di depan kan secara dohirnya. Terus sama Habibul Haddad dipegang erat-erat orang. Ya fulan, yang inti mimpi tadi malam itu bukan untuk inti aja, tapi untuk siapa yang kenal sama anak, itu anak akan tolong mereka. Sampai dikenal dengan terkenal kalimatnya beliau, barang siapa yang kenal kami, yang kenal dengan kita tidak akan meninggalkan mereka. Walaupun mereka meninggalkan kami tetap tidak tinggalkan mereka, dan kami tidak ridho untuk mereka kesusahan dan kehinaan di hari kiamat. Nah, beruntungnya kita mempunyai ta'alluq kepada awliya sholihin. Masih banyak lagi cerita dan tentang Ratibul Haddad. Ada dulu salah satu orang soleh ketika setelah umroh atau setelah haji tidak bisa ziarah ke Madinah, tidak bisa ziarah Nabi. Entah kenapa, mungkin dia harus pulang ke negerinya. Di sepanjang jalan dia ini sedih, menyalahkan dirinya karena merasa ibadahnya ini belum sempurna karena tidak bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Di pertengahan jalan dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya fulan, kau tidak perlu sedih, kau tidak bisa ziarah ke makam itu. Kau cukup ziarah ke makam anakku Abdullah Haddad yang ada di kota Tarim, di situ dikabulkan 70 hajat. Itu Nabi mengatakan kepada orang soleh tadi. Ya. Dan masalah Ratibul Haddad, dulu Al-Habib Ali Al-Masyhur sendiri pernah cerita di sini. Ya, di sini Habib Ali Masyhur cerita, dulu ada orang barat datang ke kota Tarim, ziarah ke sini, cerita ke Habib Ali Al-Masyhur, bilang, ya Habib, kita dulu pernah naik satu kapal mau pergi dari negara ke negara yang lain di Eropa. Nah, ketika kita naik kapal, subhanallah di kapal itu ada ombak besar. Ada ombak besar, yang mana kita yakin ini bakal kebalik ini kapal. Kita dalam keadaan takut, ya kita istighfar, kita tawasul sama ahli sholah, sama wali-wali. Kita melihat pada kapal turun dari kantornya, dari tempatnya mereka, turun ke tengah-tengah kapal, buat kelilingan duduk baca Ratibul Haddad.
Subhanallah, ketika Ratibul Haddad ini selesai, itu ombak badai besar di laut itu reda. Kita kaget, kok bisa mereka ini tahu. Akhirnya kita datangin ke kaptennya ini. Kita tanya, kalian ini muslim? Enggak, kita bukan muslim. Kalian tahu ini apa? Oh, ini yang kita baca ini pawangnya badai. Mereka tahu pawangnya badai, mereka nggak tahu Ratibul Haddad. Loh, kok bisa kalian dapetin dari mana? Oh iya, kita dulu pernah kejadian seperti ini. Ombak besar, badai besar, mau balik ini kapal. Kita sudah mau loncat, kita sudah mau bunuh diri saking takutnya. Kita melihat ada orang Hadramut. Kita ketakutan, mereka dalam keadaan tenang, mereka buat halagon, duduk bareng di tengah-tengah ini, baca bacaan ini. Kita perhatikan kok mereka tenang. Subhanallah, mereka selesai baca, badainya juga selesai. Dari sini kita minta bukunya, kita minta bacaannya. Jadi setiap kali kita perjalanan ada badai, kita baca. Ini kita awamnya kita untuk menghadapi. Mereka bukan muslim, tapi karomahnya Ratibul Haddad, dermawannya beliau bukan untuk muslim saja, bahkan untuk seluruh. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Ada 3 masjid ilmu yang sangat luar biasa ini, saya angkat yang tinggi. Kalau masuk umrah, saya hari ini di luar di hari Iqbal waktu berada di sini pernah beberapa bulan di sini ada beli harisan di sini hari Iqbal dia ke sini, kemudian ada kemudian rezeki nanti ada rezekinya di sana ada insyaallah rezekinya berkat orang-orang yang dekat dengan Allah, orang yang sangat murah. Mungkin setiap kali boleh makan di rumah 1000 pas boleh makan di rumah kita adalah 1000 sebungkus nasi kadang-kadang makan ini luar biasa dan sangat dicintai oleh raja di India. Raja di India kalau kita datang memberikan hadiah itu kalau dibagi 10 guna ada di hari guru di hari ini guru banyak kenal juga jadi dibagi. Kemudian jadi Allah melakukan sesuatu ini dari seluruh kita Allah Subhanahu wa taala dan segala usaha kita di Nabi Ibrahim dan seluruh juga itu tamat Bergantian beginian pulang kalau yang mana yang belum hamil aja lagi, yang belum bisa keturunan ke sini, yang lainnya harus juga di sini juga. Kan belum anak berlaki jauh lagi belum. Itu sudah anak berapa biji? 5 jangan tanggung sebiji aja anak batu musyarat sudah kah? Syarat yang belum bisa anak. Berapa biji? Iya 5, lakian binian. Kebinian yang belum batianan, yang lainnya terus saja. Belum kawin, anak kawin sini. Yang belum kawin tapi anak kuliah ini kawinnya ke sini. Kawinnya nggak bisa.